Firman Tuhan hari ke-143, 23 Mei tahun 2025. Injil Matius pasal 9 ayat 22. Perikop, sembuh karena iman percaya. Pasal 9 ayat 22. Tanggal 23 Mei tahun 2025. Dengan perikop sembuh karena percaya. Inilah perikop. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anak-anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Saat itu Yesus menoleh dan melihat wanita itu lalu berkata kepadanya, "Tabahlah anakku, karena engkau percaya kepadaku. Engkau sembuh." Pada saat itu juga wanita itu sembuh. Dalam bahasa Batak Toba, Siganupari didok sonon. Alai mamereng ma Jesus dopak pudi. Didok ma tu buru-burui. Pos ma rohani dainam. Hapor seon mido mambahen ho malum. Apalah satu kini malum ma buru-burui. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kita tetap mengambil dari 4 pandangan, latar belakang, tujuan, pesan moral, dan implementasi. Apa latar belakang daripada Injil Matius ini bisa sampai Yesus mengatakan, "Imanmu menyelamatkanmu"? Ayat tersebut menunjukkan bagaimana iman dapat mendatangkan kuasa Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan. Jadi di sini dikatakan adalah bahwa bagaimana iman dapat mendatangkan kuasa Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan. Jadi karena iman, kuasa Tuhan itu bisa datang, baik untuk menyembuhkan dan juga memulihkan, dan membantu keadaan yang lebih baik. Itulah kuatnya dan fungsi daripada iman. Berbicara tentang keteguhan iman seseorang yang dengan penuh keyakinan datang kepada Yesus untuk meminta kesembuhan. Dalam konteks ini, seorang perempuan yang dengan penuh keyakinan datang kepada Yesus untuk meminta kesembuhan. Jadi seorang perempuan menderita pendarahan selama 12 tahun. Ya. Coba kita lihat, pendarahan selama 12 tahun. Bukan main.
penderitaan seorang wanita. Nah, di sini dia mengalami kesembuhan seketika hanya dengan menyentuh jubah Yesus. Karena imannya. Jadi karena imannya yang kuat, dia sudah bercita-cita untuk menemui Yesus. Bahkan dia tidak bisa berbicara, tapi dia menyentuh jubahnya. Karena dia yakin dengan menjamah Yesus, dia yakin sembuh. Jadi di sini adalah keyakinan yang kuat, dan dengan kuasa Yesus bisa sembuh seketika itu. Itulah kekuatan iman yang ada pada perempuan tersebut yang menderita selama 12 tahun. Dalam Injil Matius pasal 9 ayat 22 mencatat, ya, tetapi Yesus berpaling, dan ketika ia melihat dia, ia berkata, "Kuatkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Lalu perempuan itu sembuh pada saat itu. Imanmu yang menyembuhkan engkau. Karena begitu teguh dan kuat iman seorang perempuan tersebut, dia ada keberanian dan berusaha untuk menemui Yesus. Bahkan dengan jubahnya pun dia pegang, disentuh. Pada saat seketika itu Yesus menoleh dan melihat, "Kuatkanlah imanmu, dan imanmulah yang menyembuhkan engkau." Itulah pernyataan Yesus. Lalu perempuan itu sembuh pada saat itu juga, karena imannya yang kuat dan percaya bahwa di dalam Yesus segalanya bisa dijalankan. Sekarang mari kita lihat apa tujuan daripada Injil Matius pasal 9 ayat 22 ini. Tadi kita lihat sembuh karena iman. Apa tujuan daripada perikop ini? Tujuan perikop ini adalah menunjukkan kekuatan iman dan kuasa Yesus dalam menyembuhkan. Jadi tujuannya adalah untuk menunjukkan iman yang kuat dan kuasa Yesus. Jadi dalam hal keberanian dan percaya untuk mendekati Yesus, walaupun dalam keadaan yang sangat sulit, namun keteguhan iman yang ia contohkan seharusnya menjadi inspirasi bagi kita semua. Jadi contoh yang dilakukan oleh perempuan yang kena pendarahan selama 12 tahun ini adalah merupakan inspirasi bagi kita. Jadi tujuan daripada masalah ini adalah melalui kisah ini kita diajarkan bahwa iman yang teguh dapat mendatangkan mujizat dan pemulihan dalam hidup seseorang. Jadi kita dibenarkan karena iman. Anugerah itu adalah keselamatan.
Jadi di sini anugerah keselamatan yang diberikan oleh Yesus kepada perempuan itu didasarkan pada iman yang kuat dan yang benar-benar percaya dan yakin kepada Yesus. Jadi perempuan menderita pendarahan selama 12 tahun karena keberanian dan keteguhan iman yang luar biasa. Jadi selama 12 tahun dia menderita, bisa disembuhkan hanya karena iman dan keteguhan iman yang luar biasa. Dia tidak melihat kesempatannya ada apa tidak, namun dia punya keberanian akan memegang jubah daripada Yesus. Akhirnya dia berhasil. Kemudian Tuhan merespon dengan baik hanya dengan iman yang tulus dan tekun. Jadi Tuhan Allah akan merespon segala permohonan kita. Kita tunjukkan dengan iman yang kuat dan tulus. Hanya ketulusan hati yang diinginkan oleh Tuhan. Dengan keyakinan bahwa dia mampu melakukan yang mustahil. Jadi untuk datang kepadanya dalam keadaan apapun, dalam situasi bagaimanapun, ya, dengan keyakinan bahwa dia mampu melakukan yang mustahil, yang tidak bisa dirancangkan oleh manusia, tapi bagi Tuhan semuanya bisa terjadi. Jadi kembali kita lihat dalam Injil Matius pasal 9 ayat 22. Kekuatan iman dan kuasa Yesus selama 12 tahun hanya menyentuh jubah Yesus, ya, dan dia sembuh seketika. Hanya menyentuh jubah. Ini bukan main keyakinan daripada seorang wanita. Hanya menyentuh jubahnya pun dia yakin bahwa dia akan sembuh. Itulah kekuatan daripada keyakinan dan juga iman percaya bahwa apapun terjadi, segalanya bisa terjadi dan tidak mustahil bagi Tuhan. Hal ini mengajarkan kita bahwa iman yang kuat dan penuh keyakinan, iman yang kuat dan penuh keyakinan dapat menghasilkan mukjizat dan pemulihan dalam hidup seseorang. Seperti itu. Jadi dapat mendapatkan mukjizat dan pemulihan hidup seseorang. Siapa yang bisa, ya, mendengar dan yang melihat bahwa karena iman bisa menjalankan sesuatu yang mustahil bagi manusia. Siapa orang? Pertama adalah Daud. Coba kita lihat. Daud hanya dengan, ya, ambalang pakai batu bisa membunuh Goliat. Bukan main. Hanya ambalang pakai batu. Dan kepala Goliat dilengkapi dengan perlengkapan perang, baja besi untuk menutupi kepala. Tetapi tembus oleh hanya dengan batu ambalang daripada Daud. Apakah Daud tidak yakin
dengan mengandalkan Tuhan. Dalam segi rasional yang dalam pikiran kita, mana mungkin batu ambalang bisa membunuh seorang yang bersenjata lengkap. Bagaimana caranya masuk ke dalam? Semua ada penangkisnya. Itulah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan disinilah dengan adanya keyakinan yang teguh pada Daud, sehingga dengan ambalang dia bisa menaklukkan Goliat. Dan sebelumnya juga Daud, ya, seorang gembala muda, percaya bahwa Tuhan akan membantunya melawan Goliat, raksasa yang menakutkan dari Palestina. Sinilah keyakinan Daud. Dan dia dari orang gembala muda yang selalu mengandalkan Tuhan, baik terhadap menjaga mangsa-mangsa daripada domba-domba seperti singa dan harimau. Tapi dia yakin bisa mengalahkan itu karena kedekatannya dengan Tuhan. Jadi inilah yang dikatakan iman yang teguh, yang tulus. Kuasa Tuhan bisa terjadi tentang apa saja. Jadi di sini tadi Goliat melawan Daud. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 37, ya. Ayat 37. Iman Daud, ya, berakar pada pengalaman pribadinya bersama Tuhan. Ia tidak ragu mengalahkan Goliat karena ia memiliki keyakinan yang kuat akan kuasa Tuhan. Jadi dengan keyakinan yang kuat akan kuasa Tuhan, maka Daud berani melawan Goliat. Kemudian dalam Matius pasal 17 ayat 20 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, karena imanmu sekecil biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana. Maka gunung itu akan pindah dan tidak ada yang mustahil bagimu. Jadi dengan demikian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuncinya apakah kita benar memohon dengan Dia, apakah kita hanya berpura-pura. Disinilah dipentingkan ketulusan hati untuk meyakinkan iman kita diberkati oleh Tuhan. Nah, kemudian dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 dikatakan, kita diingatkan untuk meminta dengan iman, ya, yang tidak bimbang. Karena orang yang bimbang tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Jadi kembali masalah iman, kita jangan bimbang. Sebab kalau kita bimbang bisa berubah segalanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kita harusnya jangan bimbang. Kalau kita sudah menentukan sesuatu, jalankan dengan baik. Jangan ragu dan jangan bimbang. Ya. Kemudian Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, dalam segala sesuatu yang ada di dunia ini, kalau iman tanpa perbuatan adalah mati. 2 Yakobus 2 ayat yang ke-17. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Sekarang kita masuk dalam pesan moral. Apa pesan moral dari perikop ini?
iman dapat membawa kesembuhan dan menjadi transformasi, ya, maka percayalah imanmu telah menyembuhkan engkau. Ini kata-kata Yesus. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Ini mengajak kita untuk apa? Karena dengan iman itu dia bisa sembuh. Ini mengajak kita bahwa iman yang tulus dan memiliki keyakinan dapat melawan atau membawa mujizat terhadap kehidupan kita. Jadi ada mujizat di dalam hidup kita apabila, ya, iman yang tulus dan memiliki keyakinan. Jadi iman juga ada, kalau kita tidak yakin juga percuma. Nah, jadi seperti perempuan itu, pendarahan selama hidup, dia yakin benar bahwa apabila dia menjamah jubah Yesus, dia pasti sembuh. Dijalankan, ternyata terbukti. Nah, jadi dalam hal bagaimana kita menjalankan iman, itulah di sini dikatakan, ya, mulai berpikir, ya. Jadi kita tanamkan pikiran dan kita petik tindakan. Kita tanamkan tindakan, kita petik kebiasaan. Kita tanamkan kebiasaan, kita petik karakter. Kita tanamkan karakter, kita petik nasib. Nasib kita ditentukan oleh pikiran kita. Seorang perempuan yang bertemu dengan Yesus, tanpa dia memikirkan hendak melihat Yesus, penyakitnya tidak akan sembuh. Jadi dimulai dari pikiran, baru tindakan, kemudian kebiasaan dan karakter, alat untuk mencapainya. Nah, kemudian ada lagi contoh-contoh orang yang diselamatkan karena iman, yaitu adalah seperti Nabi Nuh. Ya. Allah sudah benci pada manusia dengan kelakuan-kelakuannya yang semena-mena, yang seenaknya. Ya. Dan Allah berpesan kepada Nuh, Nuh, bikin perahu. Karena Nuh dianggap layak untuk dipercaya oleh Tuhan untuk mengemban misi yang lebih besar. Nabi Nuh, buatkan perahu. Apakah Nabi Nuh buat apa? Kemudian apa artinya saya membuat perahu di gunung? Dengan logika itu tidak nyambung. Membuat bahtera perahu di gunung, buat apa? Air tidak ada. Terus mau untuk apa ini? Kalau dia berpikir logik, nalarnya pasti mengatakan tidak perlu. Tetapi dia tidak memikirkan itu. Ya, siap. Itulah Nuh diselamatkan karena iman dia. Nah, kemudian ada lagi diselamatkan karena iman adalah Abraham. Dia disuruh oleh Allah untuk pergi. Tidak tahu kemana harus pergi. Tapi Abraham menjalaninya, menunggu petunjuk Tuhan. Dia juga diselamatkan karena iman. Nah, dalam Ibrani pasal 11 ayat 7. Karena beriman, maka Nuh diberitahu oleh Allah tentang hal-hal yang akan terjadi kemudian, yang tidak dapat dilihat olehnya. Nuh mentaati Allah, ia membuat bahtera.
terlepas dari hukuman air bah. Nah, kemudian dalam Ibrani pasal 11 ayat 8, karena beriman, ya, maka Abraham mentaati Allah ketika Allah, ya, menunjuknya dan menyuruhnya pergi ke negeri yang Allah janjikan kepadanya. Lalu Abraham berangkat dengan tidak tahu kemana akan pergi. Jadi pergi tanpa tujuan jelas, hanya dengan keyakinan dia menjalankan. Kemudian terakhir, apa implementasi daripada Injil Matius pasal 9 ayat 22 ini? Implementasinya adalah menyampaikan pesan penting tentang iman dan pengharapan. Yesus menegaskan bahwa iman yang kuat dapat membawa kesembuhan dan perubahan dalam hidup seseorang. Seperti yang dialami oleh seorang perempuan menderita pendarahan 12 tahun, bisa sembuh seketika hanya karena iman yang kuat. Ketika ia percaya bahwa hanya, ya, menjamah atau menyentuh jubah Yesus, ia yakin akan sembuh. Nah, keyakinan ini menunjukkan kekuatan dan keberanian dalam iman. Dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkan kita untuk memiliki iman yang konsisten. Tidak peduli seberapa besar tantangan yang kita hadapi. Tidak peduli bagaimanapun tantangan. Pokoknya kalau kita sudah yakin dengan iman yang kuat, kita akan bisa menjalankannya. Nah, kita dapat merespon, ya, bahwa iman dengan terus berdoa, membaca Alkitab, dan bersandar pada janji-janji Tuhan dalam situasi sulit yang mungkin kita hadapi. Jadi kuncinya adalah kita tetap berdoa, membaca firman Tuhan, dan komunikasi dengan Tuhan. Dalam Mazmur 50 ayat 15 dikatakan, panggillah aku apabila engkau dalam kesusahan, supaya saya menyelamatkanmu, supaya engkau memuji aku. Inilah pedoman kita, keyakinan kita untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Semoga firman Tuhan pada hari ini bisa memberikan iman kita yang teguh, yang kuat, dan keberanian yang luar biasa seperti perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun, seketika bisa sembuh hanya menyentuh jubah Yesus. Dan kita diharapkan, mari kita datang dan percaya kepada Yesus untuk memberikan keselamatan yang abadi dan kekal. Amin. Tuhan memberkati.